Sekarang di depan Wanto ini sudah ada seorang seniman kota Palembang yang sekali. Tentunya lagunya sudah kita kenal nian pokoknya. Siapa lagi kalau bukan Pak Edi Male. Apa kabar Pak Edi Male? Alhamdulillah. Mang Cek Bice ado gawe, Mang Cek Bice ado gawe. Pak Edi Male ini pencipta lagu kota Palembang, yaitu lagu Ayam Jago yang tentunya sudah kita tahu ya. Bapak dari tahun berapa sih nyipta ke lagu berbahasa Palembang? Jadi 2003 aku nyiptakan lagu Ayam Jago ini. Terlaksananya 2012. 2012. Untuk rekam syuting apa. Nah, jadi lagu pertama Bapak dulu apa? Ayam Jago. Wow. Kecapi Makanan Kero, Anak Manjo, Poligami, Gadis Palembang, Golongan 1, Pempek Palembang. Pertama 9 lagu promo pertama. Kurang lebih berapa kok Pak? Kita buat hampir 30-an, 40-an hampir. 40 lagu? Iya. Banyak toh luar biasa. Aku belum buat lagu. Ngapa lah Pak, Bapak itu kepengen nyipta lagu daerah itu? Lagu maksudnya ciri khas kota Palembang. Yang lain tuh pecah kurang untuk melestarikan lagu-lagu Palembang ini. Seperti Karel Simon, sudah almarhum. Dio itulah. Jadi untuk penerus ndak kati yang pengen ibarat kita nih untuk apa melestarikannya tuh. Nah aku ada arsa, aku ciptakan lagu-lagu. Dari lagu Ayam Jago itu, lagu itu menceritakan wong penyungkan. Oh, jadi Ayam Jago itu wong penyungkan. Yang penyungkan. Penyungkan. Iya, pemain. Nak tidur baik. Pengen nak makan lemak, nak pakai baju bagus, begawi sungkan. Nah, pengen nak punya bini, yang mana bini gadis yang nak dicari nih? Banyak yang tak galak gitu. Tidak kati. Dengan kati. Nah. Gawi nak tidur. Iya. Nak berbini. Iya. Aduh itu kawan. Iya. Jadi yang sebelah kan. Jadi itu, gawe yang uang yang terinspirasi uang penyungkan. Apa kira-kira di sekitar Bapak? Apa kawan dewek pribadi atau itu apa? Aduh nih ada di tentang di keluarga kita dewek menyungkan. Nah, kita jenguk nak makan lemak, nak makan bagus. Nah, jadi situ terpikir di situ. Aku buat lagu Ayam Jago. Nah, Pak, diulang lagi Pak, lagu apa yang Bapak ciptakan? Lagu yang cipta kedua lagu Kecapi Makanan Kero. Kecapi Makanan Kero selain Ayam Jago. Iya, itu kan patah bari Kecapi Makanan Kero itu jong kan kecapi makanan kero belum mati belum jero. Seumpamanya budak nak nyamak di Tegar dak galak. Nah, disitulah aku buat lagu Kecapi Makanan Kero tentang narkoba. Belum mati belum nak jero. Bukannya nak nyari loka, pagi-pagi lah minum tua. Nah, Pak Edi Male, lagu Ayam Jago ini kan sudah terkenal di Palembang, juga menasional ini Pak. Lagu Ayam Jago tuh pertama kali dinyanyikan itu di mana sih? Dulu pernah juga ada kawan nyanyi si Jul. Waktu rombongan lagu apa dengan Pak Yan Suri itu kan, dia nyanyikan kaset itu. Nah, anak aku ribut. Ngapa lagu itu kenal aja kebenaran untuk syuting, untuk rekam. Ya tapi dibajak wong. Iya, saat pagi ini aku jual di Pasar Cinde. Siang kaki sudah ada di Belingin Janggut. Jadi kan lagu-lagu Bapak ini kan banyak nih yang namanya dibajak. Terus dimasukin di channel YouTube. Bapak dapat enggak duit dari royalti atau dari tidak ya? Tidak. Nah, tujuan Bapak buat lagu Palembang apa? Tujuannya itu untuk melestarikan. Mengajak budak-budak yang muda-muda ini supaya lebih tahu dan berminat. Untuk kedepannya sekarang ini Bapak ada lagi tak pengen nyipta lagu Palembang? Sebenarnya ada lagi aku. Cuma lagu yang ini sebenarnya untuk melestarikan bahasa Palembang. Lagunya lagu Ayam Bangko. Nah, jadi Ayam Jago kan? Ayam Bangko. Ayam Bangko. Kalau kaset Pak, Bapak sudah berapa kok kaset yang sudah Bapak produksi? Baru yang 3 album hampir. 3 album? Iya, 3 album. Satu album berapa lagu? 8 lagu. Bapak kan pencipta lagu juga pencipta lagu, penyanyi juga. Ada tidak sih niat di dalam pikiran Bapak untuk ini Bapak nyiptakan tapi anak muda yang bernyanyi? Ada tidak? Itu hubungi Wanto ya. Sebenarnya boleh baik. Aku ada lagu 8 lagu ini, lagu yang cucak kalau lagu yang lucu-lucu kan, lagu nasihat seperti lagu adik beradik yang buat ini kan. Mungkin kamu kalau dengarnya sedih.
Sebab lagu ini yang sedih itu. ya, kita adik beradik, jangan selalu nak ribut. Wong tua dak katik lagi, apa lagi yang nak kita rebut. Kita adik beradik, saling sayang menyayangi. Kita adik beradik, jangan saling iri dengki. Nah, Itu sudah diproduksi? sudah. Sudah? Ada Video presidi, klipnya juga ada? belum ada, baru ada presidinya, baru mentah, tinggal di arsemen. Harapan Bapak Dewe untuk sebagai seorang pencipta lagu Palembang ini apa Pak? Harapan gitu kan sebabnya ada seniman-seniman yang lebih pintar dari aku. Lagu-lagu aku ini bolehlah diorganisir yang bagus. Nah, ada yang penyanyi yang hebat, sebabnya artis nak nyanyi silakan. Silakan. Nah, tidak ada masalah. Yang penting lagu ini bisa ngetop. Bisa dikenal di mana baik, tidak ada di Palembang, di mana-mana baik. Sekarang di sebelah Wanto sudah ada seorang musisi yang tentunya sudah kita kenal di kota Palembang. Pencipta lagu Yasaman, penyanyi lagu Yasaman, dan juga lagunya sudah sampai menasional dan juga sampai ke mancanegara. Siapa lagi kalau bukan Kak Kamsul Harlan. Kalau ngomong-ngomongin soal lagu-lagu kakak nih, kakak sudah mulai berapa lama sih mulai berkarir di dunia musik? Kalau bermusik ini dari tahun 81 kali ya. 81. Iya. Kalau dari malah di bawah tahun 80 itu sudah bermusik, tapi belum secara profesional kan. Dulu bermusik itu diawali dari grup-grup Karang Taruna tahun 78. Grup aku dulu Karang Taruna Sriwijaya itu sudah meraih beberapa penghargaan lah tingkat Sumsel untuk lomba-lomba musik gitu. Nah kemudian mulai aku totalitas berkesenian itu sejak tahun 81 bergabung dengan Teater Kembaran. Disitulah aku mulai bermusik juga sebagai pemain teater, sebagai aktor, sebagai penulis naskah juga kemudian menyutradarai beberapa pertunjukan teater, dan waktu itu sinetron untuk TVRI pernah digarap ya. Jadi Kak Kamsul ini selain bermusik juga berteater dan di dunia peran juga ya. Kak, kalau ngomongin soal lagu kakak nih, yang lagu Yasaman, bagusnya suara Wanto ya. Pecahnya Saro tapi muda nian terbalik gitu. Kak, itu lagu kakak yang pertama kali kakak ciptakan itu lagu apa? Apakah lagu Yasaman? Bukan. Lagu yang pertama kali diciptakan? Lagu yang pertama kali diciptakan itu justru tahun 81 itu judulnya Tembang Tepian Musi. Nah itulah. Nah kalau lagu Yasaman itu justru tahun 2006. 2006. Iya, 2006 diciptakan, belum lama-lama nih aneh. Iya. Tapi sudah menasional, bahkan sampai ke mancanegara juga Yasaman. Yasaman ini sudah kami main sampai ke Itali. Iya. Di Roma, di Singapura, Malaysia, dan keliling hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dari kalau di Sumatera dari Aceh sampai ke bawah tuh sampai ke hampir seluruh kota di Jawa. Kalau ngomongin lagu Yasaman ini kan sudah ke luar negeri, ke Itali, ke Roma, Jakarta, pokoknya seluruh Indonesia. Lagu Yasaman ini pertama kali dinyanyikan itu di mana, Kak? Pertama dinyanyikan dia di acara itu di acara festival ya, pertunjukan teater di festival Sriwijaya tahun 2006. Itu yang pertama kali dinyanyikan. Kak, banyak kan lagu kakak ini kan sudah berapa kok? Sudah banyak lah pokoknya. Jumlahnya ini sudah berapa, Kak? Berapa kok? Berapa banyak? Sekitar 50-an ada kali. Tapi yang direkam dengan serius di studio dan kemudian diaransemen dengan baik itu ada beberapa sekitar 12. Nah, Kak, kenapa kakak terpikir untuk buat lagu daerah? Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai seniman. Kalau kita sebagai seniman tidak mengangkat nilai-nilai lokal, nilai kearifan lokal seperti ini, siapa lagi yang akan mengangkatnya? Kalau lagu Yasaman itu nyerito ke apa sih, Kak? Ceritakan tentang harapan seseorang untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik lah gitu. Ya, sebagaimana manusia kan pasti pengen punya pasangan hidup yang baik, yang ideal gitu. Kedepannya kakak bakal ada proyek apa, Kak? Ada rencana-rencana apa lagi? Proyek yang besar ada beberapa dengan kawan-kawan seniman yang lain, dengan beberapa lembaga kebudayaan seperti tadi Pulau itu kami menggagas pengen punya
satu wilayah daerah miniatur Sriwijaya gitu. Jadi sekarang dengan beberapa kawan gagasan ini sedang kami olah dan kami matangkan. Kak, harapan kakak untuk lagu-lagu daerah yang ada di Palembang? Ya tentunya bisa berbicara lebih banyak ke dunia yang lebih luas, bukan cuma sebatas lokal. Kalau kita jingok tingkat nasional itu ada lagu-lagu Batak, lagu-lagu Padang, lagu-lagu Jawa kan bisa dia menasional. Kenapa tidak lagu Palembang harus seperti itu gitu. Dan ini harus terus-menerus digiatkan, digalakkan kepada seniman-seniman musik khususnya. Mudah-mudahan kita juga mampu bersaing atau berbicara lewat karya seni musik dan lagu-lagu daerah Palembang ini menjadi ke tingkat yang lebih tinggi, ke nasional bahkan mungkin ke internasional ya. Kak, abis ini nak kemana? Nah, ada gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Kak, coba nyanyi ke lagu kakak, Kak. Lagu sama. Jelek gelombang perahu bidang di sungai musik, janganlah lupa beli telur abang. Cantik rupa, penyabar dan baik hati, adek manis berambut panjang di koncet kepang. Belikan liku banyu batang hari 9, mengalir bermuara ke sungai musi juga. Baiklah ku ngai si rupa cindo menawan, muat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau ke Maro malah jalan sunyi kesusahan, nak ke Pusri laju tersasar ke Kalidoni. Badan sarap pikiran resah hati terguncang, ngayap ke adek kalau baik galak jadi bini. Ayah sama semuanya mencaknya mudah tapi salonian. Ayah saman nyari bini yang benar-benar stoan. Ayah saman Indosiar memang belagak niat. Ayah saman untuk membangun kesenian di Palembang. Hidup untuk Indonesia. Lagu terbaru kakak yang sekarang ini di 2019 lagu apa, Kak, kalau boleh tahu? Lagu yang terbaru Nian yang baru dirilis ini dan sudah diluncurkan di YouTube, judulnya Rentak Bidar. Wah, Rentak Bidar. Iya, itu bercerita tentang lomba perahu bidar di Sungai Musi, yang ada beberapa di situ hal-hal yang kumasukkan unsur kosakata Palembang yang sudah ada katik lagi. Nah, Mang Cek Bice ada gawe buat kalian. Ini program baru yang ada di Indosiar Sumatera Selatan. Jadi pokoknya ini produksi Bintang Production. Kalian harus nonton. Nonton? Sudah tuh nonton apa lagi? Harus nonton ya. Kita ada gawe di sini, Hulu Kilir. Jadi kita akan keliling-keliling. Ada gawe dia. Ada gawe pokoknya. Pokoknya wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Kita pakai keliling-keliling ya. Kemana, Be? Kemana, Be? Ke luar negeri. Ke Kuring juga lagi. Ke tempat Mangsam lagi, ke Lahar, tempat Mang ke Tanjung Eri, Seri, pokoknya. Sundari. Ayo. Ayo, kata gawe.